Ya oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Saya kali ini akan menjelaskan materi PJOK kelas 8, yaitu bab 1. Kita masih bermain di bola besar ya, aktivitas bola besar, dan minggu kemarin kita sudah melakukan kegiatan yaitu sepak bola, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bola voli ya. Oke, seperti itu. Ya, silakan sebelum kalian melanjutkan video ini, siapkan buku paketnya, PJOK-nya kelas 8. Ingat ya, jangan yang kelas 7, kelas 8. Terus lalu kalian siapkan stabilo atau alat tulis supaya kalian garis bawahi, atau kalian mau ada poin-poin yang penting catat, tapi menurut saya selebihnya ada di buku sih. Oke. Kita buka di halaman 8. Di sini berikutnya tentang aktivitas pembelajaran permainan bola voli seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui nih. Jadi tujuan permainan bola voli adalah memperagakan teknik dan juga taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Jadi ada taktik yang nggak jauh beda sama sepak bola, ada sebuah taktik. Pokoknya bermain secara tim seperti gitu. Oke. Lalu lanjut di paragraf kedua di bagian akhir, lihat di paragraf kedua bagian akhir, keterampilan mengendalikan bola sangat dioptimalkan, walaupun mungkin itu dirasakan sebagai penghambat kelancaran permainan. Jadi maksudnya apa sih kan keterampilan tapi kok menghambat? Oke, jadi gini, keterampilannya itu maksudnya adalah taktik. Jadi kan misalkan kalau dalam bermain bola voli itu nggak langsung kalian pukul ke daerah lawan, enggak. Jadi ada pola yang dimainkan, itu oper ke siapa, bahkan adanya gerakan tipuan. Kalau kalian suka nonton video voli atau kalian suka nonton pertandingan pro liga, itu pertandingan voli itu sangat amat seru kayak gitu. Nah, terus habis itu sama seperti hanya bermain sepak bola, itu nggak langsung bawa bola tendang gol gitu, tapi adanya suatu pola. Nah, ini kok menghambat tentu karena kan karena adanya suatu taktik ini kan jadinya kan menghambat kelancaran itu, maksudnya yaitu yang harusnya tadinya berjalan terus-terusan kayak gitu, tapi kan adanya pola kayak gitu supaya adanya taktik supaya si timnya ini bisa meraih poin seperti itu. Jadi maksudnya menghambat itu bukannya menghambat kayak negatif ya, tapi maksudnya menghambat kelancarannya, maksudnya menghambat yang tadinya cepat jadinya kan meraih poinnya cepat, jadinya kan meraih poinnya lama karena adanya pola taktik dan juga strategi seperti gitu. Karena bahasa buku benar-benar harus dimengerti sekali. Oke, lanjut di nomor 1, kalian bisa lihat aktivitas pembelajaran variasi gerak spesifik permainan bola voli. Ini di bawahnya ada variasi rangkaian pembelajaran mengandung 5 unsur, antara lain passing bawah, terus passing atas, service, dan juga smash dan blocking gitu. Nah, passingnya ini beda ya, beda kan. Kalau passing bawahnya basket ya mantul gitu ke tanah. Nah, kalau volley beda, jangan sampai kalian passing bawah tapi bolanya dipantuin ke tanah. Ya, pokoknya intinya bola volley jangan sampai menyentuh tanah. Kan kalau bola basket selalu menyentuh ke tanah, ke daratan. Tapi kalau bola volley jangan sampai, kalau bolanya itu menyentuh ke tanah, itu artinya udah masuk poin tuh. Nah, jadi kan setiap permainan ada peraturannya masing-masing. Kayak sepak bola tidak boleh menggunakan tangan, terus bola basket menggunakan tangan tetapi bolanya mantul terus ke bawah. Terus kalau bola voli menggunakan tangan tapi bolanya nggak boleh kena tanah, seperti itu. Nah, smash dan juga blocking. Nah, ini lebih serunya kalau kita belajar langsung di sekolah bermain tim. Kan kalau waktu kelas 7 itu hanya dasarnya aja, dasar-dasar ya bagaimana caranya passing, terus smash, blocking. Nah, tapi kalau kalian sudah kelas 8 itu sudah bermain tim. Lihat di A-nya, bagian A-nya nih, A nih, aktivitas pembelajaran bermain dengan memainkan bola melewati tali. Nah, nanti kan bisa aja kita waktu di sekolah kita pasang tali nih, Pak. Pasang tali di antara tiang sama tiang, terus kita main lempar-lemparan bola, tetapi tidak boleh mengenai tali, harus melewati di atas tali seperti itu. Nah, kalian pasti bisa ngebayanginnya kok. Terus yang B, lihat di halaman 9, aktivitas pembelajaran menangkap dan melempar bola melalui passing atas terlebih dahulu. Nah, jadi adanya passing dulu nih, passing di antara temennya, habis temennya baru oper ke lawannya gitu.
Oke, yang C, aktivitas pembelajaran memainkan bola dengan sentuhan ganda. Nah, sama seperti B, tapi sentuhannya itu tidak hanya melalui passing. Bisa aja sentuhannya itu bisa langsung dioper, terus yang musuh bisa langsung pukul seperti gitu. Musuh temennya. Oke, lanjut yang D. Aktivitas pembelajaran matematika. Aktivitas pembelajaran memainkan bola dengan beranting. Nah, ini dengan tim ya. Jadi nanti adanya job proper kayak gitu 1 kali 2 kali 3 kali sentuhan. Pokoknya maksimal dalam bola volley itu 3 kali sentuhan bola di area sendiri. Kayak gitu. Kalau udah lewat dari 3 kali foul. Nah, aktivitas pembelajaran memainkan bola dengan permainan segitiga. Nah, jadi yang main udah 3 orang nih. Tim kita 3, tim musuh 3. Jadi kan bisa saling oper smash kayak gitu. Pokoknya ada banyak variasi. Nah, yang F, aktivitas pembelajaran permainan servis dan menerima servis gitu. Kita belajar servis, terus kita belajar menerima servisnya, entah itu kita nge-blocking atau kita mau langsung diarahin ke bolanya kemana, ke teman kita atau kemana. Tuh. Aktivitas pembelajaran bermain pada lapangan kecil. Nah, ini nanti di lapangan kecil ini nanti ada beberapa pemain, terus mereka memainkan bolanya seperti itu. Oke, lanjut. Aktivitas pembelajaran bermain pada lapangan besar. Lapangan yang baru nih, udah mulai langsung gameplay seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tugas kalian di sini sama seperti sebelumnya, kalian presentasi juga mengenai peraturan permainan bola voli. Nah, kalau ada yang tidak paham atau tidak mengerti, silakan tanyakan ke saya. Oke, selanjutnya juga ada tugas video praktek. Yang pertama, kalian harus belajar bagaimana juggling bola ke atas, terus juggling bola ke depan. Pokoknya 10 kali, terus sama kalian memukul bola, nggak harus melompat, memukul bola, smash, mengenai botol yang ada di depan, yang ada di bawah seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana peraturan keputusan yang terjadi pelanggaran saat tendangan penalti dilaksanakan. Lihat di halaman 7, kita flashback sebentar karena di bagian ini banyak yang belum paham. Yang pertama, jika terjadi pelanggaran pada saat tendangan penalti dilakukan dan pelanggaran dari permainan bertahan, maka disebabkan bola yang masuk gawang dianggap tetap sah. Jika bola keluar menyamping atau ke atas gawang, tendangan penalti diulangi gitu. Akan tetapi jika bola mental pada gawang atau dipukul keluar oleh penjaga gawang, tendangan penalti diulangi. Oke, jadi gini, bahasa buku agak ambigu ya. Oke, saya akan jelaskan begini. Jadi maksudnya adalah jika kalian ini maksudnya kalimat pertama, jika terjadi pelanggaran pada saat tendangan penalti dilakukan dan pelanggaran dari permainan bertahan. Jadi gini, waktu kalian itu maksudnya kan kalian misalkan saya tendang penalti ke arah gawang gitu. Nah, tetapi pelanggaran dari permainan bertahan maka disebabkan bola yang masuk ke gawang dianggap tetap sah. Jadi gini, maksudnya adalah saya menendang penalti. Nah, ini dapat penaltinya ini dapatnya hadiah dari siapa nih? Bukan hadiah sih, maksudnya kenapa bisa penalti? Karena dilakukan oleh pemain bertahan lawan, seperti itu ya. Nah, jadi pada saat saya membawa bola ke gawang musuh, tiba-tiba kaki saya diselekat di kotak penalti. Nah, ini bahaya nih oleh pemain bertahan. Terus habis itu saya tendang penalti dan itu dianggap gol, seperti itu. Nah, ini maksudnya apa misal yang di kalimat bawahnya. Jadi ini maksudnya itu adalah jika kalian tendangan adu penalti, jadi ada babak tambahan nih, terus kayak misalkan udah 2 kali 45 permainan sudah dilakukan tapi yang masih seri, terus biasanya ada tambahan perpanjangan waktu 2 kali 15. Nah, terus ini juga masih seri, baru ditambah adu penalti. Nah, adu penalti itu misalkan kalau bolanya itu ke tepis atau keluar gawang atau kena mistar, itu diulangi, itu nggak dianggap gol gitu. Nah, itu diulangi sampai nanti poin hasil akhirnya itu ada yang salah satu klubnya itu menang, seperti itu. Kenapa diulangi terus sampai hasilnya itu poin salah satu musuhnya itu sampai digedein. Misalkan
poin A nendang penalti gagal, poin B nendang penalti gagal, terus aja lagi terus kayak gitu sampai misalkan poin A dapat gol, poin B enggak, terus poin A lagi nendang gol, poin B enggak. Nah itu udah 2-0 buat tim A nih, maka tim A menang. Udahlah, orang udah jauh, udah 2-0 keunggulannya. Biasanya maksimal dikasih batas 5 sih, 5 kali kesempatan seperti itu. Oke, yang nomor 2, jika terjadi pelanggaran dari pemain penyerang, maka bola yang masuk gawang dianggap tidak sah dan tendangan penalti ulangi. Jika bola belum menyamping atau ke atas gawang tidak masuk, tendangan gawang untuk penahan. Begitu pula jika bola mendarat pada gawang ataupun dipukul keluar oleh penjaga gawang. Wasit menghentikan permainan. Selanjutnya wasit memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada pihak penahan, seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah kayak gini. Jadi misalkan kalau kalian dikasih misalkan tim A dapat penalti kayak gitu. Nah, terus ada pelanggaran nih. Pelanggarannya itu adalah jika si pemain A-nya ini nendang tetapi pemain bertahan lawan atau kiper lawan itu udah gerak lebih dulu. Nah, itu tuh salah tuh. Harusnya pemain bertahan siapapun itu, entah itu tim A atau tim B, itu nggak boleh masuk ke kotak penalti. Pokoknya nunggu sampai si pemain yang nendang penalti itu nendang. Mudah-mudahan kalian mengerti deh. Habis itu bola masuk tuh ke gawang, seperti itu. Nah, sama kayak poin 3. Jadi intinya itu kalau kalian tendangan penalti itu si pemainnya juga ini nggak boleh nyentuh kaki 2 kali, terus nggak boleh melakukan gerakan tipuan kayak berhenti dulu, terus habis itu selain berhenti dulu, terus habis itu gerakan tipuan, sama nggak boleh kayak misalkan kalau lagi adu penalti bolanya itu nggak boleh mantul 2 kali. Maksudnya itu kayak udah nendang nih, terus habis itu ke tepis terus kalian tendang lagi, nggak boleh. Tetapi kalau di dalam permainan misalkan masih 2 kali 45 menit, si pemain ini tendang penalti, bolanya mantul ke lapangan lagi terus kalian tendang lagi, itu boleh. Kecuali kalau pas lagi adu babak penalti, itu nggak boleh. Oke, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Ya, kalau masih belum paham juga silahkan tanya saya atau kalian bisa melihat di YouTube. Oke, mohon maaf bila saya ada kekurangan dan juga kesalahan. Sampai berjumpa di nanti hari. Terima kasih. Oke, berikut contoh bagaimana kita mempraktekkan tugas praktek PJOK. Tugas prakteknya ada 3. Ya, jadi kalau di kertasnya ada 2, sebenarnya ada 3. Jadi kalau yang melihat videonya berarti tugasnya benar, tapi kalau yang hanya melihat di kertas berarti mereka hanya mengerjakannya tanpa menyimak. Oke, jadi yang pertama itu kalian juggling bolanya ke atas, tetapi lempar tangkap bola ke atas selama 10 kali aja, jangan sampai 20, karena kalau 20 kebanyakan. Berikut contohnya, 10 kali aja contohnya nih. Oke, tadi udah 10. Jadi sikap sikap kakinya itu harus diperhatikan. Jadi kaki kanannya ke depan, jadi kaki kirinya agak ke belakang, lempar, kepalanya menghadap ke atas, gitu ya. Oke, lalu yang kedua itu juggling bola. Nah, perlu diketahui bahwa posisi tangan pada saat bermain volley kalian sebelumnya sudah mempelajarinya di kelas 7. Jadi pada waktu sikap tangannya kayak gini ya. Kayak gini, habis itu diginiin tekuk, jempolnya rapat ya gini. Habis itu setelah gini ditekuk gini, set, kayak orang mau berdoa tapi dia gini, set. Jadi tangannya disatuin dulu, habis itu ditekuk. Nah, posisi jempolnya kayak gini ya, ingat. Nah, jadi kalau kalian mukul bola itu antara kalian memakai di sininya atau kalian memakai di sini. Tapi kalau di sini kebanyakan sakit. Nah, hati-hati nih. Di sini ini penting banget karena di pukulan di sini tuh sangat amat nyaman. Jadi nyaman dan aman. Nah, juggling bolanya
dipukulnya kayak gini sebanyak 10 kali aja, jangan 20 kali. Oke, contohnya kayak gini. Oke. Jadi diusahain seimbang, jangan tinggi-tinggi gitu. Jadi sedang aja. Gitu. Kalau tinggi-tinggi justru jauh-jauh susah. Jadi jangan kayak gini ya. Gitu. Jangan. Oke, kemudian memukul bola mengenai botol. Oke, sebelumnya kalian siapkan botol dulu. Nih botol. Jangan lupa diisi air sedikit aja, kalau nggak setengah. Jangan setengah, seperempatnya deh. Diisi air. Oke, ini sudah diisi air. Silahkan ditutup. Nah, nanti setelah ditutup, kalian arahkan di bawah. Nah, kalian kira-kira 5 langkah atau 7 langkah jauh dari botol. Kayak gini. Oke, jadi kalian bisa melihat posisi botolnya di sana dan diusahakan kalau untuk merekam posisinya kayak gini. Jadi supaya pencahayaannya bagus dan juga posisinya juga bagus. Oke, sekarang ambil 5 atau 7 langkah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi perlu diulangi beberapa kali, tetapi ingat yang dikirim yang hasil jadinya aja. Jadi kalau masih percobaan, masih nggak kena, jangan dikirim karena memenuhi durasi sih. Durasi dan juga kan waktu pengiriman memorinya kan jadi kebanyakan. Oke, cukup sekian. Dan juga tolong diperhatikan untuk saat praktek menggunakan baju olahraga, jangan baju bebas. Dan juga jangan seperti saya memakai kemeja, jangan panas ngap kayak gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya dan juga terima kasih, selamat mencoba.